Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri akhirnya melakukan penahanan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte. Irjen Napoleon Bonaparte ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penghapusan red notice terpidana Joko Chandra. Selain Irjen Napoleon Bonaparte, polisi juga menahan pengusaha Tommy Sumardi sejak Rabu 14 Oktober 2020. Keputusan penahanan keduanya itu diumumkan oleh Karopenmas Humas Polri, Brigjen Awi Setiono. Mereka berdua statusnya sebagai tersangka korupsi pencabutan red notice atas nama Joko Chandra. Penahanan Irjen Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi menyusul berkas kedua tersangka yang telah lengkap. Berdasarkan rekam jejaknya, Irjen Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka setelah ia mengabdi di Polri selama 35 tahun sejak ia masuk ke Akademi Kepolisian. Irjen Napoleon Bonaparte juga merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1988. Karirnya mulai moncer usai menjabat pertama kali sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu, Polda Sumatera Selatan pada 2006 silam. 2 tahun setelahnya, karirnya melejit hingga menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan pada tahun 2008. Hanya setahun berselang, ia langsung didapuk sebagai Direktur Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009. Pada tahun 2011, barulah Irjen Napoleon Bonaparte dipanggil untuk mulai berkarir di Mabes Polri. Ia memulai menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri. Setahun setelahnya, ia menjabat Kapak Pinlat Korwas PPNS Barreskrim Polri pada 2012 dan menjabat sebagai Kapak Pindik Dit Akademik Akpol pada 2015. Irjen Napoleon Bonaparte memulai karir sebagai bagian dari Interpol pada 2016. Pertama kali ia menjabat sebagai Kapak Konvinter Sat NCB Interpol Indonesia Tip Hufinter Polri. 3 tahun setelahnya, ia kemudian menjabat sebagai Katif Hub Interpolri, menggantikan Irjen Pol Syaiful Malta pada 3 Februari 2020 lalu. Namun baru 5 bulan menjabat, Kapolri Idam Aziz resmi mencopot Irjen Napoleon Bonaparte dan dimutasi menjadi analisis kebijakan Itwasum Polri. Pencopotan oleh Kapolri terkait adanya keterlibatan Irjen Napoleon Bonaparte dalam penghapusan nama buron kasus korupsi Bank Bali, Joko Chandra, yang merugikan negara mencapai 940 miliar pada basis data Interpol sejak 2014 silam. Kini, berkas kasus yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte akan dilimpahkan tahap kedua ke Kejaksaan RI yang kemudian akan segera disidangkan. Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.